Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama kakak Vira. Pada penjelasan video kali ini, kakak menjelaskan tentang pengumpulan data pada matematika sekolah dasar. Sebelumnya, teman-teman harus tahu apa sih data itu? Data adalah sekumpulan bilangan atau kata yang didapatkan dari hasil menghitung, mengukur, atau mencatat sebagai bagian dari sebuah proyek, survei, ataupun eksperimen. Nah, berarti data adalah keterangan data yang benar dan nyata. Artinya, kita sebagai pemilik data tidak boleh memanipulasi terkait data yang kita miliki. Nah, selanjutnya data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung. Nah, maksud dari secara langsung ini adalah ketika hari itu meminta data tersebut, maka datanya akan didapatkan hari itu juga. Contohnya pada gambar di atas, ada seorang anak yang mengukur berat badan dan tinggi badan temannya. Dari pengukuran tersebut, si anak itu mendapatkan data hasil pengukuran yang dilakukan. Data selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang tidak bisa diperoleh secara langsung. Contohnya, kita mengadakan tes golongan darah. Tes pada hari itu tidak langsung keluar hasilnya pada hari itu juga, tapi bisa beberapa hari selanjutnya baru kita mendapatkan hasilnya. Maka kita dapatkan golongan darah yang sudah didata seperti tabel berikut. Yang pertama, Ainun dengan golongan darah A dan seterusnya. Bagaimana sih cara untuk melakukan pengumpulan data ini? Yuk simak video selanjutnya. Cara pengumpulan data yang pertama ini dengan melakukan tes. Suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang. Dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Di tabel tersebut didapatkan data dengan nilai ulangan matematika kelas 5. Nah, data tersebut salah satu contoh dari tes. Artinya, kita bisa mendapatkan data perkembangan siswa satu persatu dari ulangan harian tersebut. Data yang kedua dengan menggunakan wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung. Misal, contoh dari wawancara ini yaitu Saraya ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Nah, sebelum melakukan wawancara, Saraya harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar bisa memudahkan saat mewawancarai temannya. Maka data yang didapatkan oleh Saraya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Buah yang disukai oleh Ainun adalah pisang, dan buah yang tidak disukai adalah apel, dan seterusnya. Cara pengumpulan data yang ketiga ini adalah dengan menggunakan angket. Suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau lembar yang berisi pertanyaan yang diperlukan oleh si penanya. Contoh angket atau lembaran isian singkat ini bisa berisi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Lalu, cara untuk pengumpulan data isian angket ini bagaimana? Nah, cara untuk pengumpulan data dengan isian angket ini masing-masing orang harus mengisi lembar yang sudah dibagikan. Nah, setelah itu mereka mengisi dan diberikan kepada orang yang mengumpulkan data. Selanjutnya, cara pengumpulan data yang keempat ini dengan menggunakan pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Nah, jika kita melakukan pencatatan langsung, kita harus menyediakan belangko data. Setelah kita sudah menyiapkan belangko data,
maka kita langsung melaksanakan proses pengumpulan data secara pencatatan langsung. Agar teman-teman bisa memahami materi pengumpulan data kali ini, kakak mempunyai contoh soal. Berikut nilai ulangan matematika kelas 5. Di sini kakak menyajikan data pada tabel dengan nilai 90, 80, 60, 85, 60, dan seterusnya. Data tersebut masih acak nilainya, maka teman-teman bisa mengurutkan data terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah saat mencari data yang dibutuhkan. Nah, berikut tabel data yang sudah diurutkan dengan nilai 60, 60, 60, 65, 65, dan seterusnya. Kira-kira berapa ya data nilai yang terkecil dan data nilai yang terbesar? Nah, tadi kan kita sudah mengurutkan data nilai yang acak menjadi data nilai yang diurutkan. Maka, pada tabel ini, data yang sudah diurutkan. Jadi, data nilai yang terkecil adalah 60, sedangkan data nilai yang terbesar adalah 95. Nah, kita lihat pada tabel tersebut, siswa yang mempunyai nilai di atas 80 yaitu sebanyak 18 siswa. Dengan nilai 80 sebanyak 3 kali, 82, 85 sebanyak 3 kali, 87, 88 sebanyak 2 kali, 90 sebanyak 3 kali, 92 sebanyak 4 kali, dan 95. Kemudian, untuk siswa yang mempunyai nilai di bawah 75 yaitu sebanyak 9 siswa dengan nilai 60 sebanyak 3 kali, 65. Akhirnya, pembahasan materi pengumpulan data kali ini sudah selesai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk dipelajari dan perbanyak juga latihannya supaya teman-teman lebih paham. Tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman. Saya atas nama Vira dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.